Perkenalkan, nama saya Yosia Gantapurba dengan NIM 221401132. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai algoritma uninformed dan informed search dalam mata kuliah kecerdasan buatan. Adapun topik utama dalam presentasi ini adalah yang pertama adalah uninformed dan informed search. Kemudian selanjutnya adalah breadth first search, depth first search, uninformed cost search, greedy best first search, A search, perbandingan uninformed dan informed search, dan terakhir adalah kesimpulan. Baiklah, kita akan masuk ke materi pertama yaitu uninformed search. Uninformed search adalah metode pencarian di mana algoritma tidak memiliki informasi tambahan tentang keadaan atau jarak dari node ke tujuan selain informasi yang diberikan oleh problem space atau ruang masalah itu sendiri. Algoritma ini hanya menggunakan informasi tentang struktur masalah dan tidak memiliki petunjuk yang membantu mempercepat pencarian solusi. Algoritma dari uninformed search adalah yang pertama adalah breadth first search. Cara kerjanya adalah yang pertama, BFS bekerja dengan mengeksplorasi setiap node pada level yang sama terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke level berikutnya. Kemudian selanjutnya, BFS menggunakan queue atau struktur data pivot untuk melacak node yang akan dieksplorasi berikutnya. Langkah-langkah cara kerja BFS adalah, langkah pertama adalah mulai dari node awal atau root. Langkah kedua adalah masukkan semua node tetangga yang belum dikunjungi ke dalam antrian. Langkah ketiga adalah keluarkan node pertama dari antrian, lalu masukkan tetangga-tetangganya yang belum dikunjungi. Kemudian langkah terakhir atau langkah keempat adalah ulangi proses ini hingga menemukan tujuan atau semua node sudah dikunjungi. Kelebihan dan kekurangannya adalah, yang pertama adalah kelebihan yang pertama adalah optimal jika biaya langkah yang sama. Artinya, BFS akan selalu menemukan solusi terpendek atau optimal karena ia mengeksplorasi semua node pada satu level sebelum melanjutkan ke level berikutnya. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah completeness. Artinya, BFS dijamin akan menemukan solusi jika ada, karena ia akan mengeksplorasi seluruh ruang pencarian. Kemudian kekurangannya adalah yang pertama, penggunaan memori yang besar. Karena harus menyimpan semua node pada setiap level, BFS bisa memerlukan sangat banyak memori, terutama untuk masalah dengan ruang pencarian yang besar dan bercabang lebar. Kurangan selanjutnya adalah efisiensi waktu yang kurang. Artinya, BFS mengeksplorasi banyak node yang mungkin tidak relevan sebelum menemukan solusi, sehingga bisa memakan waktu yang lama jika masalahnya kompleks. Kemudian algoritma selanjutnya adalah depth first search. Cara kerjanya, yang pertama, DFS mengeksplorasi node sejauh mungkin di sepanjang satu cabang sebelum mundur atau backtrack dan mencoba cabang lain. Kemudian selanjutnya DFS menggunakan stack atau struktur data LIFO atau rekursi untuk pelacakan. Langkah-langkah cara kerjanya adalah yang pertama, langkah pertama adalah mulai dari node awal atau root. Langkah kedua, jelajahi salah satu tetangga atau cabang hingga mencapai kedalaman maksimum atau solusi ditemukan. Langkah ketiga adalah jika mencapai node, dead end atau buntu atau kedalaman maksimum, mundur dan coba jalur lain. Langkah terakhir atau langkah keempat adalah ulangi sampai tujuan ditemukan atau semua node dijelajahi. Kelebihan dan kekurangannya adalah, yang pertama adalah kelebihan, yang pertama penggunaan memori yang lebih efisien. Artinya, DFS hanya perlu menyimpan jalur yang sedang dieksplorasi, sehingga membutuhkan memori yang jauh lebih sedikit dibandingkan BFS. Kelebihan yang kedua adalah cocok untuk ruang pencarian yang dalam. Artinya,
DFS berguna ketika solusi berada jauh dari root karena ia akan mengeksplorasi cabang sampai ke dalam. Kemudian kekurangannya adalah yang pertama, tidak optimal. Artinya, dia- DFS tidak menjamin menemukan solusi terpendek. Jika ada jalur yang lebih dalam tapi bukan solusi terbaik, DFS tetap akan mengeksekusi jalur tersebut terlebih dahulu. Kemudian kekurangan kedua adalah potensi terjebak pada loop. DFS dapat terjebak di node yang bercabang, siklikal atau loop, terutama pada masalah tanpa batas kedalaman atau tanpa batas pencarian. Kemudian algoritma selanjutnya adalah Uninformed Cost Search atau UCS. Cara kerja, UCS adalah generalisasi dari BFS yang mempertimbangkan biaya atau cost dalam pemilihan jalur. UCS menggunakan priority queue yang menyimpan node dengan biaya terkecil pada antrian terdepan. Langkah-langkah cara kerjanya adalah, langkah pertama adalah mulai dari node awal. Langkah kedua adalah setiap kali memilih node, pilih yang memiliki biaya total terkecil. Langkah ketiga adalah masukkan tetangga node ke dalam priority queue dengan menghitung biaya dari node awal ke node tetangga tersebut. Langkah keempat adalah ulangi sampai tujuan tercapai. Kelebihan dan kekurangannya adalah yang pertama optimal. Kelebihan yang pertama adalah optimal. UCS selalu menemukan solusi dengan biaya total terendah. Tidak perlu peduli urutan level dalam pohon. Ini membuat UCS lebih baik dari BFS jika langkah-langkah memiliki biaya yang berbeda. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah completeness. Artinya, seperti BFS, UCS juga akan dijamin menemukan solusi yang ada. Kekurangan yang pertama adalah memori dan waktu yang boros. Artinya, sama seperti BFS, UCS bisa menghabiskan banyak waktu dan memori, terutama jika ada banyak jalur dengan biaya yang sama. Kekurangan selanjutnya adalah bisa lambat pada masalah yang besar. Meskipun UCS menemukan solusi yang optimal, ia seringkali lebih lambat daripada algoritma informed seperti A-search karena tidak menggunakan heuristik. Kemudian kita akan masuk ke jenis algoritma selanjutnya adalah yaitu informed search. Informed search menggunakan informasi tambahan yang biasanya berupa heuristik untuk memperkirakan jarak atau biaya dari node saat ini ke tujuan. Algoritma ini lebih efisien karena menggunakan petunjuk yang bisa membantu mempercepat pencarian solusi. Kita akan masuk ke jenis dari informed search, yaitu algoritma greedy based search. Cara kerjanya adalah, yang pertama, algoritma ini selalu memilih node yang memiliki nilai heuristik terkecil, yang diharapkan paling dekat dengan tujuan. Kemudian, menggunakan priority queue untuk melacak node dengan nilai heuristik yang terendah. Langkah-langkah cara kerjanya adalah, langkah pertama, mulai dari node awal. Langkah kedua, setiap kali memilih node, pilih yang memiliki nilai heuristik yang terendah atau yang diperkirakan paling dekat ke tujuan. Kemudian langkah terakhir atau langkah ketiga, ulangi sampai tujuan tercapai. Kelebihan dan kekurangannya adalah, yang pertama adalah kelebihan, yang pertama adalah cepat. Artinya algoritma ini sangat cepat karena selalu memilih jalur yang terlihat menjanjikan berdasarkan nilai heuristik yang diberikan. Greedy best first, greedy best first search fokus langsung pada tujuan yang bisa mengurangi jumlah node yang perlu dieksplorasi. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah lebih sedikit memori yang dibutuhkan. Karena fokus pada eksplorasi jalur terbaik berdasarkan heuristik, algoritma ini biasanya memerlukan lebih sedikit memori dibandingkan BFS atau UCS. Kemudian kekurangannya adalah, yang pertama, tidak optimal. Artinya, algoritma ini tidak selalu menemukan solusi terbaik. Jika heuristik yang digunakan tidak akurat, algoritma bisa mengeksplorasi jalur yang tampak menjanjikan
tapi sebenarnya membawa jauh dari solusi. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah tidak komplit. Artinya, greedy best first search bisa gagal menemukan solusi jika jalur yang ditelusuri tidak membawa ke tujuan, karena ia bisa terjebak di jalan yang buntu. Kemudian algoritma selanjutnya adalah algoritma A-search. Cara kerjanya adalah yang pertama, A-search menggunakan gabungan biaya sebenarnya dari node awal atau GN dan nilai heuristik atau HN untuk memilih jalur yang akan dieksplorasi. Selanjutnya, A-search menggunakan fungsi evaluasi Fn sama dengan Gn tambah Hn, di mana Gn adalah biaya dari node awal ke node saat ini. Kemudian HN adalah estimasi biaya dari node saat ini ke tujuan atau heuristik. Kemudian selanjutnya, node yang memiliki nilai Fn terendah dieksplorasi terlebih dahulu. Langkah-langkah cara kerjanya adalah, langkah pertama, mulai dari node awal. Langkah kedua, setiap kali memilih node, pilih yang memiliki nilai Fn yang terkecil. Kemudian ketiga adalah hitung Gn dan Hn untuk setiap node tangga, lalu tambahkan ke priority queue. Kemudian langkah terakhir atau langkah keempat adalah ulangi sampai tujuan tercapai. Kelebihan dan kekurangannya adalah, kelebihan yang pertama adalah optimal, artinya search akan menemukan solusi terbaik jika heuristik yang digunakan dalam admissible atau tidak pernah memenuhi biaya sebenarnya dari node ke tujuan. Jika kondisi ini terpenuhi, search akan menjamin solusi yang optimal. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah lebih efisien dibanding UCS dan BFS. Artinya, dengan menggabungkan GN atau biaya aktual dan HN atau estimasi biaya ketujuan, research biasanya jauh lebih efisien dalam menemukan solusi daripada UCS yang hanya mempertimbangkan biaya sebenarnya. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah completeness. Artinya, research akan selalu menemukan solusi yang jika ada, asalkan biaya langkahnya yang tidak negatif. Kemudian kekurangannya adalah, yang pertama, penggunaan memori yang besar. Artinya, Search dapat memerlukan banyak memori karena menyimpan semua node yang dieksplorasi dan menghitung nilai Fn untuk setiap node. Kemudian, kekurangan selanjutnya adalah efisiensi heuristik. Artinya, kinerja Search sangat bergantung pada kualitas heuristik yang digunakan. Jika heuristiknya buruk atau tidak akurat, Acers bisa saja menjadi lambat dan kehilangan keunggulannya dibandingkan algoritma yang lain. Bella, kita akan membandingkan antara informed dan uninformed search. Dalam kriteria, informasi dari uninformed search tidak menggunakan heuristik, sedangkan pada informed search menggunakan heuristik. Dalam kriteria optimalitas, uninformed search bisa menemukan solusi yang optimal, tergantung algoritmanya. Kemudian dalam uninformed search, eh, lebih efisien atau optimal jika heuristik tepat. Dalam kriteria efisiensi waktu, uninformed search kurang efisien dalam ruang pencarian besar, sedangkan informed search lebih cepat jika heuristik membantu. Dalam kriteria memori, uninformed search memerlukan memori yang lebih banyak pada BFS dan UCS. Sedangkan uninformed search bisa lebih hemat memori tergantung penerapan. Baiklah, kita akan masuk ke bagian terakhir atau kesimpulan. Kesimpulannya adalah algoritma uninformed search mengeksplorasi ruang pencarian tanpa informasi tambahan, sehingga kurang efisiensi dan kadang memerlukan lebih banyak memori. Sementara algoritma informed search menggunakan heuristik untuk memperkirakan jalur terbaik menuju solusi, membuatnya lebih cepat dan efisien. Algoritma seperti BFS dan DFS cocok untuk masalah dengan informasi yang terbatas. Sedangkan search dan greedy best first search
efektif dalam masalah dengan heuristik yang baik. Dengan Acers menjamin solusi optimal jika heuristiknya yang tepat. Baiklah, sekian penjelasan dari materi kali ini. Jika ada kesalahan dan kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih.